Terus juga terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Aulia. Ini perlu saya sampaikan karena ada yang ngomong begini, fakih muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cangkemnya seanak dewi. Bapak Ibu belum tahu kan? Ya ntar tahu sendirilah. Nggak boleh mengatakan sedemikian rupa, apalagi membanding-bandingkan ulama. Kalau ada yang berani mengatakan fakih muqaddam lebih mulia daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu cangkemnya cangkem melek. Yang pertama, dia maksiat dengan lisannya karena sudah membanding-bandingkan ulama. Nggak boleh membanding-bandingkan ulama itu. Yang ketiga, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jelas Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Aulia. Begitupun kalau mau mengamalkan ratib. Kalau ingin mengamalkan ratib, amalkan ratib yang asli. Ratib tertua namanya ratib Ar-Rifai. Ratib Ar-Rifai itu adalah ratib tertua abad ke-6 Hijriah. Jadi kalau ratib-ratib yang diamalkan sekarang itu abad 12 Hijriah. Jadi amalkan yang asli, namanya ratib Ar-Rifai. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Yang terhormat Camat Tanjung Raja, yang seyogianya Bu Camat hadir, tapi kehadiran beliau diwakili oleh Pak Sarip ya Pak ya, dari Sidang Agung sekaligus juga staf di Kecamatan Tanjung Raja. Yang saya hormati Kepala Desa Mekarjaya, yakni Bapak Ipat Ropendi MSI. Semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Mekarjaya. Amin. Selanjutnya yang saya hormati orang tua kita yang hadir membersamai kita, ada Kepala Desa Mekarjaya periode beberapa waktu yang lalu, yakni Bapak Markum atau Wak Markum, umurnya sudah 78 tahun, nega lagi 80. Amenak matilah keliwat caknya, ide kaki caknya, karena usia ajal itu 56 sampai 63, lewat 63 sampai 70 panjang umur, 70 sampai 77 benar-benar panjang umur, 77 kelewat belum mati, malaikat Israel lupa, kelupaan kenang Pak. Biasanya malah 78 itu lama cahnya. Luat diwek Pak Wak Markum itu boleh. Semoga beliau sehat selalu dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesepuh kita juga Mang Karman, ternyata Mang Karman masih panjang umur juga. Selanjutnya hadir membersamai kita pada kesempatan kali ini, yakni pengurus MWCNU, Ketua Dewan Tanfiziyah, yakni Kiai Apinsi Tanjung Raja Mang, beserta rombongan yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya juga terkhusus sahibul hajah Ustadz Muhammad Mursyid yang sangat manis tapi rodok gosong.
amu dijemukan ala hitam betul apa nggih. Ustadz Muhammad Mursid putra Sindang Sari yang membanggakan, lahan ini sudah dibersihkan, saung sudah didirikan. Semoga kita doakan berwasilah dengan ngaji kita malam ini di sini segera terbangun pondok pesantren. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, yang kami ta'zimi, para masyayikh, para asatidz hadir bersama kita, yakni Kiai Zainal Abidin. Kita sebut Kiai karena anaknya sudah jadi ustaz. Yang ngaji tadi kan putranya ya, Ustadz Alfi. Ini putra sekaligus cucunya Wak Haji Opek. Kalau sama Wak Haji Opek saya masih ingat, wajah-wajahnya masih ingat, walaupun beliau sudah wafat meninggal dunia. Selanjutnya juga Ustadz Ghafur, Ustadz Asri, Ustadz Nurdin, dan para asatidz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya karena saya belum hafal semuanya. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, caknya banyak. Saking Sidang Sari, Talang Baru, dari Talang Telok, dari Talang Mentaan, entah jemugan nih galak nian pengajian, tapi dan yang kenyang biasanya nganeng masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau kata orang Jawa, bablas. Kita datang dari mana-mana kumpul di sini, alhamdulillah dalam acara yang sangat meriah. Yang jelas yang banyak dapat berkah tukang balon. Gawi tukang balon ini nangis dulu budak ceng. Selanjutnya sedulur-sedulur SH atau PSHT yang satu komando ikut berpartisipasi membantu berbagai macam aspek dari kegiatan kita pada kesempatan malam ini. Semoga sedulur-sedulur PSHT atau SH semua yang dilakukan malam ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Barokah semua, dapat istri yang soleh, yang dapat istri yang solehah. Tapi ini hanya untuk yang bujang, amat celani halah. Selanjutnya tim hadrah, ini hadrah apa namanya? Majelis Manaqib ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, yang telah mengajak kita semua bersolawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar? Sehat? Kita santai. Saya ini pengen berdiri cuman capek karena dari kemarin belum pulang. Pagi-pagi sekali berangkat, minggu kemarin pagi berangkat ke Linggapura, Selagai Lingga, Lampung Tengah, ceramah pengajian akbar Maulid. Pagi sampai siang di Linggapura, malam ceramah di Batu Tegi, Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Bermalam di Kota Agung, pagi tadi ceramah di Pangkul, Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selesai ceramah, ngaji, makan siang, berangkat dari Pangkul, Kota Agung jam 13.00, masuk Prengsewu, Matursun, Kalirejo, Bangunrejo, Padang Ratu, Selagai Lingga lagi, tembus Werarem, sampai di sini ba'da sholat maghrib tadi.
lesunian hasilnya. Makanya Bapak Ibu, aku duduk ya ini nak berdiri ceramah. Selanjutnya kita semua berbahagia dalam kondisi yang penuh khidmat dan kekeluargaan ini. Saya bisa hadir kembali di Sindang Sari. Terakhir ceramah di Sindang Sari ini nikah anak Mangpur, mende salah ya. Terakhir lah lamunnya tuh. Saya punya pengalaman di Sindang Sari ini waktu masih SD, di SD Mekarjaya. Dulu kepala sekolahnya namanya Pak Herman, istrinya Pak Herman namanya Bu Ar kalau tidak salah. Bikin es balon, masukkan dalam termos. Jadi saya dengan ada Mia kasih itu, Mia, Ayub Mia, sama Mang Iis, Purna Iskandar itu berjalan keting, pacak berjalan keting, melaku sikil. Jalan dari SD Negeri Mekarjaya itu ngambil termos es tempat Bu Ar Pak Herman jualan es balon di Sindang Sari. Kalau laku jualan esnya itu senang bukan main, walaupun untung tak seberapa. Itu pengalaman masih kecil keliling Sindang Sari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita mulai tadi dengan membaca manakib. Saya ingin sampaikan ada baiknya kita ikut berpartisipasi. Amu galak, amu pacar. Jemu talang telok, talang mentahan terutama itu. Mengikut manakib pusat mursyid ini. Karena begini Bapak Ibu, dihi bekebun kawe inilah lamu. Ya bayar. Sudah lama Bapak Ibu. Artinya pasang surit jadi petani ya itulah. Kalau hidup kita ingin berkah maka ikut manakib. Muteh kawe, panen kopi, itulah hasilnya. Tapi ingat, panen boleh sama, tapi yang membedakan adalah berkahnya. Iya Pak ya? Juga ikut manakib. Saya tanya Ustaz Mursyid tadi, sudah ada 20 lah yang ikut manakib. Coba yang bapak-bapak itu, orang tua-tua itu ikut manakib. Dan begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sekaligus saya cuplik sekilas. Kalau ingin mengamalkan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita bisa milih kitab yang sesuai dengan sanad gurunya. Kalau tadi kita Jawahirul Ma'ani, karena sanadnya Ustaz Mursyid begitu. Begitupun kalau mau mengamalkan ratib. Kalau ingin mengamalkan ratib, amalkan ratib yang asli. Ratib tertua namanya ratib Ar-Rifai. Ratib Ar-Rifai itu adalah ratib tertua abad ke-6 Hijriah. Jadi kalau ratib-ratib yang diamalkan sekarang itu abad 12 Hijriah. Jadi amalkan yang asli namanya ratib Ar-Rifai. Terus juga terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Aulia. Ini perlu saya sampaikan karena ada yang ngomong begini, fakih muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cangkemnya seanak dewi. Bapak Ibu belum tahu kan? Ya ntar tahu sendirilah. Nggak boleh mengatakan sedemikian rupa, apalagi membanding-bandingkan ulama. Kalau ada yang berani mengatakan fakih muqaddam lebih mulia daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu cangkemnya cangkem melek itu. Yang pertama, dia maksiat dengan lisannya karena sudah membanding-bandingkan ulama. Nggak boleh membanding-bandingkan ulama itu. Yang ketiga, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jelas Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Aulia, bukan orang sembarangan. Maka ikut pusat mursyid walaupun masih muda.
Ikut Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua barokah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Halo, letak kantuk belum? Belum, pokoknya fokus. Ini ngaji betulan. Hari ini kita mulai dari hadis yang istimewa. Saya berdoa kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Segala nabi doanya ada kesempatan doa yang mustajabah, doa yang digaransi dikabulkan Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Tiap-tiap nabi menyegerakan doanya. Doa yang pasti dikabulkan itu nabi-nabi lain langsung minta, kecuali saya, kata Nabi. Bu, adik kesempatan uji Allah, minta lagu damu saja ya kamu minta dikabulkan. Ada yang minta rumah gedong, ada yang minta mobil, bapak-bapak minta anak bini lagi, macam-macam. Kita tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan. Doa mustajabah pasti dikabulkan, langsung minta. Tapi herannya Bapak Ibu, tiap kali malaikat Jibril datang, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Lu mengapa demikian? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja mengakhirkan doaku, sengaja menabungkannya untuk di akhirat nanti, yang dengan tabungan doa mustajabah itu aku tukar menjadi syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Subhanallah. Sejak membaca hadis ini Pak, aku yakin nian makna ini jemaah Islam ini masuk surga lalu. Walaupun galak maling cabi di kebun jemur, walaupun maaf nih galak ngambil cabi jemur, walaupun Bapak Ibu galak dikit ngambil mungut balam jemur umpama nih. Tapi tinggal ada yang duluan, ada yang belakangan. Cuman yang jelas umat ini akan dapat syafaat semua. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syaratnya cuman siko. Ya penting umatku tuh Nabi pas matinya bukan dalam keadaan menyekutukan Allah. Yang penting tidak dalam keadaan musyrik, yang penting tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Garansi dari Nabi, umatku akan masuk surga semua dengan syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Makanya malam ini kita berbahagia, kita bersuka cita dengan maulid ketika mahalul qiyam. Kita semua menitipkan air mata saking mahabbahnya, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, yakni segenap umatnya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, belakangan ini juga ada yang menghukumi maulid Nabi ini bid'ah. Ditanyakan ngapa bid'ah? Itu ulang tahun, Nabi nggak pernah ulang tahun. Ingin saya sampaikan,
Maulid ini bukan ulang tahun, bukan pesta ulang tahun, bukan happy birthday to you kalau kata Jemegala ulang tahun. Jadi Bapak Ibu, maulid ini adalah bergembira dan mengagungkan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalilnya maulid, ayo kita merujuk dalil dulu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dicantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih Bukhari. Imam Bukhari itu Amirul Mukminina fil hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Di sana disebutkan Abbas berkata, lamma mata Abu Lahab, dulu setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul, setahun setelah matinya Abu Lahab, kata Abbas, aku nyinak Abu Lahab dalam tidurku. Nyinak dalam tidur itu namanya mimpi. Pas aku mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abbas ini kakak beradik. Jadi Bapak Ibu, kata Abbas mukmin, ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi itu ada 4. Alu Aliin, keluarga Ali. Alu Abbas, keluarga Abbas. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Aqil, keluarga Aqil. Dan yang kelima istri-istri Nabi. Jadi Abbas ini ahlul bait Nabi, paman Nabi. Mama nggak mau jadi mangcik. Jadi mangciknya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ini mamang Nabi pula, uaknya, tapi kafir Quraisy. Abu Lahab ini tadi. Abbas bertanya, cek ya Abbas nih, damai kabar kamu tuh? Uji Abu Lahab dek mak nian, pacak pul kenan tu bahasa ugamnya. Dek mak nian kami, aku. Dek mak mana? Tiap ahi hajangkan malaikat itu juga. Palak cipakan malaikat hajang kenying, gimpit kenying. Nah cukah lagu yang ndak sembayang. Aman dek percaya cacak lamu mati. Cipakan malaikat, hajangkan malaikat. Walaupun patak silat SH, dia kemenang melawan malaikat. Nak pakai jurus damu juga. Ini dengarkan tuh pendekar itu. Mau pakai jurus apa ngelawan malaikat itu? Tempilingnya, gucoknya. Uji Abu Lahab dia emak ni anakku. Uji Abu Lahab siksanya. Tetapi kata Abu Lahab, yukhaffafu anni kulla yaumis nain. Cuman anehnya setiap hari Senin Allah ringankan siksa kubur. Ngapa baca mak itu? Uji Mang Abbas. Ngapa baca mak itu? Uji Abu Lahab kata kalau gak jema-jema tu. Dame sebab aku ni ame Senin ada libur siksa, diringankan. Yakni waktu nakan di anak buah lahir. Pas anak buah lahir, menjemukan anak buah itu ponakan. Waktu keponakan kita lahir, Muhammad, saya bergembira. Saking bergembiranya dengan maulid Muhammad, aku bersedekah memerdekakan budak perempuan. Gara-gara bergembira dengan maulid, gara-gara berbahagia dengan maulid, gara-gara sedekah maulid, Allah ringankan siksa kubur. Padahal Abu Lahab jelas-jelas mati kafir. Yang jelas kafir musyrik Bapak Ibu, ringan siksa kubur. Apatah lagi kita bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, kita pun bukan Fir'aun. Kita umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid ini Allah haramkan api neraka untuk kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
saking naasnya Abu Lahab dihafal gale ayatnya itu, tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ngapa tangan? Allah tak benci dengan orangnya, yang Allah murkai adalah perbuatannya. Wa tabb, dan benar-benar binasa. Amat lah ngomong itu Pak, ayat tu malam itu bunyinya, bahasa dihinya enggoh nian. Sare Abu Lahab tu enggoh nian benah-benah sare. Jadi enggak mungkin Abu Lahab selamat, karena sudah begitu ayatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, ngate kacanya. Nah sekan nak mondok Bapak Ibu, anak-anak juga mondok, engke pacak nerjemahkan Al-Quran pakai bahasa Ugan. Mulai sahini ibu-ibu ingat kata ma'agna itu artinya ngate kaca. Kemana ibu baca Quran ma'agna anhu maluhu maka sepui ngate kaca artinya anehnya lucu. Ma'agna anhu ngate kaca nih, tidak ada gunanya. Anhu atas Abu Lahab itu, maluhu harta kekayaan yang dikumpulkannya, wa ma kasaba, begitupun apa-apa yang sudah dikasabnya, apa-apa yang sudah diusahakan. Ame bahasa dihi ratu Abu Lahab ngate kacanya, kebun libah ngate kacanya, sawah libah ngate kacanya, nggak ada gunanya. Maka kaya jangan sombong. Saya tanya, ada orang kaya sombong? Banyak. Cuma miskin sombong? Tambah banyak. Awak sari sombong, woi. Gamulah angkanan itu. Jema calak sombong, jahat. Jema bangu sombong, tambah jahat. Ibu-ibu urupalah jahat nian, sombong. Ada di kiri-kiri. Mana semuanya Bu? Kalau ada. Jadi kita ini harta yang kita kumpulkan tidak bisa menolong kita, nggak bisa menolong kita. Maka tak perlu sombongkan harta, tak perlu sombongkan kebun libah, tak perlu sombongkan pangkat dan jabatan, tak perlu. Nah saya ini menceramakan begini Bapak Ibu, khususnya jemugan ini. Ngapa jemugan itu ini ngomong diwek kan ngapa kan? Silaunian dengan jemu berpangkat. Oh yang mau jemu berpangkat tersilaunian di batin. Akhirnya kadang-kadang begini Pak, orang malas belajar agama karena kalau mesantren ujinya tahu berpangkat. Nak berpangkat nih ya. Coba kena jemu Jawa, tiang Jawi, tiang Sunda, jalma Sundanya, tiang Jawi, jalma Sunda, Banten Bapak Ibu. Mengapa peradaban mereka lestari? Mengapa orang-orang tua mereka mulia? Karena mengapa anaknya mondok, pulang dari pondok bikin pesantren, silsilah tersambung. Kurang pakar damu Wak Musa, pacak Wak Musa itu barzanji pakar, ngaji bagus, minimal lagu bayati menguasai. Aneh kalah ditalang tolak sapi pacak ngaji itu mana? Daping, oh. Hampir jadi preman Hercules daping di Jakarta. Untung gajang balik ya. Ame dia jadi Hercules di daping. Bapaknya itu ulama Wak Musa. Apalagi unggang di itu unggang Wansat itu ulama. Kitab-kitab kuningnya itu kaget saya Bapak Ibu. Begitu tanya Kak Paidin, ada ide simpanan kitab unggang itu, rupanya masih ada dalam peti kitab kuning. Luar biasa unggang Wansat itu berarti Bang. Sanad ilmu unggang Wansat itu mutasir. Karena beliau itu ngajinya dengan Kiai Abdul Hadi.
Kiai Abdul Hadi itu langsung belajar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sanad keilmunya nyambung sampai Syekh Nawawi Tanara, Al-Jawi Al-Bantani, Bapak Ibu. Syekh Khalil Bangkalan sebagainya, nyambung itu ke sanad keilmuannya. Cuman tadi karena anak cucung nih tadi mikir ke dunia tuh lagi, enggak lestari kehormatan orang tua itu. Makanya kewajiban kita anak cucung ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak cucung harus belajar, anak cucung harus berilmu. Daping dek tahu anak daping belajar mondok. Karena agama ini tidak dititipkan kepada penguasa, kepada pejabat. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya, tapi agama dititipkan kepada ulama. Maka wajib anak kita belajar agar lestari leluhur orang tua kita. Balik lagi, jangan pangkat dan jabatan jadi jenderal sementara, pensiun selesai. Ya Pak ya. Jadi kades dek kalama nah, Pak Ipat, ingat kan tuh? Enggak lama. Tapi lemak nah 8 tahun ya. Lah lama juga tuh. Wak markum kan itu. Jadi dari kades enggak lama, karena jabatan dunia itu sementara. Jadi presiden enggak lama. Kina Jokowi itu jadi presiden 2 periode. Kasihan ngeliat Pak Jokowi sekarang Pak, 2 periode jadi presiden, anak 10 tahun masa jabatan, hidup dengan hati hampa. Ngapa hampa? Oh nak bedak jadi presidennya. Hasil lah, anda percaya kalau Pak Ipat tuh hasil. Amal nak bedak jadi kades dia emaknya masih. Dia emaknya. Biasanya Pak Kades sih mah. Dami dak iri jadi kades ndak ginegohkan tuh. Oh dia emaknya, amal dia setruk lah syukur tuh. Enggak enak Bapak Ibu. Lihat Pak Jokowi itu hampa dia, makanya dia mikir sebagai antisipasi post power syndrome, anaknya dijadikan wakil presiden, macam-macam dilakukan. Itu apa? Dampak jabatan itu sementara. Maka dunia nggak bisa jadi bahan kebanggaan, Bapak Ibu, nggak bisa. Entoh kita semua akan mati, ya Pak ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan tiba pada suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang jadi kebanggaan. Damu Bapak Ibu nak banggakan ada anak ama dede solehah, ama dede soleh. Anak tidak soleh, enggak bisa dibanggakan. Betapa banyak orang tua hari ini sakit hati dengan anaknya. Ya Pak ya, anak calak sekolah tinggi, ketiban bininya atau sang menantu tidak suka dengan mertua. Ada zaman sekarang banyak. Anda ingat tuh bantu-bantu tuh mantu semua tuh. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Tapi kalau anak soleh, solehah, itu yang jadi kebanggaan. Makanya kata orang Bapak Ibu, anak tuh halah calakkan gali, jangan pintarkan semua. Ada yang digoblokin satu aja. Karena itulah yang ngurus orang tua. Saya merantau ke Bandar Lampung, enggak bisa ngurus rumah. Dia tahu ngurus rumah. Iya pacak ngurus rumah tuh miyah pula ya bangga. Bangga dia. Mak mana dia bangga. Kelas 5 SD enggak naik, Pak. Jadi sekelas sama saya. Matematikanya goblok bener itu. Jadi begitu ngerjain matematika nyontek. Pernah suatu hari berantem dengan saya. Akhirnya dia mau nyontek, gengsi. Ini ya contekan ini. Enggak, aku enggak. Ala penutup dia ini. Enggak, aku enggak. Enggak mau pokoknya. Akhirnya enggak nyontek. Begitu hasil konten keluar, saya dapat nilai 10, dia 0. Tapi yang matematikanya dapat 0 inilah yang ngurus umat tuh. Iya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, apatah guna anak cuma jadi kebanggaan duniawi kalau tidak berbakti dengan orang tua. Makanya didik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita solih dan solihah semua. Allahumma amin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab.
niscaya pasti Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Wamra'atuh, bukan cuma Abu Lahab, teke bininya, istrinya Abu Lahab juga masuk neraka. Apa sebabnya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena istrinya Abu Lahab suka memikul kayu bakar. Bini Abu Lahab masuk neraka gara-gara galak ngambek puntung. Pacak pula. Bu, ingat bu, membaca surat itu lagi hammalatal hatab, ngambek puntung, ngambek puntung. Jadi cuma bertanya bu, nak kemana bung? Hammalatal hatab, ngambek puntung, ngambek puntung namanya. Jadi ternyata ngambek puntung ini bapak ibu ada ayatnya. Cuman aku nak ingatkan buat ibu-ibu, aman ngambek puntung hala di salangan jemeh bu, ngambek dewe hala galak dengung tak payah. Hammalatal hatab, loh apa hubungannya ngambil kayu bakar atau ngambek puntung tadi dengan masuk neraka? Apa bisa orang bawa kayu bakar kemudian masuk neraka? Itu bahasa kiasan bu, karena zaman Nabi itu adanya kayu bakar, adanya puntung, belum ada kompor. Seandainya zaman Nabi sudah ada kompor, kalimatnya bukan puntung, bukan kayu bakar, tapi kompor. Oi, ternyata istrinya Abu Lahab ini kompor. Cangkemele, bigos biang gosip, kompor beleduk, suka ngegosip alias galak ngupat. Di Sindang Sari ada yang suka ngegosip? Tanya. Di Matalang Telo ada galak ngupat? Gawinya. Nah yang galak ngupat ini, ya galak ngegosip ini tadi. Nah itulah prototipe bini Abu Lahab. Oh ya malah ngomongkan jemet keriting bibirnya. Mati sampai belak-belak apa lah ibu taman dan ngegosip tadi ngupat. Matunya melak-belak. Bibir keriting kan itu. Hati-hati, istrinya Abu Lahab binasa gara-gara hammalatal hatab. Jadi provokator, kompor, ember, suka menyebar-nyebarkan keburukan orang, ayyara, menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Manusia ini tidak ada yang sempurna, orang pasti punya kekurangan. Ya pak ya, ini nak ceritakan barang dailok ini, simpan saja. Aku ini kan ngalam umat bapak ibu. Aku saja, saya saja bapak ibu kadang-kadang gak bisa menahan lisan untuk membicarakan keburukan orang lain. Tapi umat itu dia pernah menceritakan keburukan jemaah lain. Umar itu aku salutnya. Kadang dicungkil-cungkil pak, dia bercerita nggak akan sampai. Man somat aja, yang diam itu selamat. Maka tahanlah lisan agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Manusia itu memang ada kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan. Insya Allah. Lanjut ya. Nah yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang keteladanan bapak ibu, Nabi itu jelas punya 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Siddiq itu benar, jujur. Amanah itu kalau diterjemahkan anak budak-budak kecil itu dapat dipercaya. Tapi amanah itu artinya bapak ibu mampu bertanggung jawab, punya kapasitas dan kapabilitas.
Ada orang jujur, sidik, jujur, tapi nggak punya kemampuan. Sekolah betul, A B B, sekolah betul namanya. Nggak cocok jadi nabi, nggak cocok jadi pemimpin. Pak Kades itu cocok jadi pemimpin, satu jujur, dua amanah, punya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas. Kemudian yang ketiga, tabligh, operasional, mampu mengeksekusi. Kalau tugas nubuah menyampaikan, mustahil menyembunyikan kebenaran. Itu nabi. Yang keempat, fatonah, cerdas, anu bangi halal. Nggak mungkin nabi bodoh, nggak mungkin. Nabi itu cerdas. Begitu pun jadi pemimpin, itu harus fatonah, harus cerdas. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pemerintah, rencana ya, yang direncanakan itu programnya kayaknya bagus, tapi nggak cerdas. Mengapa saya katakan tidak cerdas? Karena anggaran makan siang gratis itu 300 triliun per tahun. Bu 300 triliun itu berapa? Nolnya berapa? Deburoh kan? Ame diketik di kalkulator langsung ngehang kalkulator, saking banyaknya nolnya. 300 triliun itu Pak, ame diberikan sebelah gal, tenggelam Lampung ini dengan laut sebelah. 300 triliun daripada anggaran makan siang gratis 300 triliun, lebih baik ganti saja. Sekolah gratis mulai dari PAUD sampai sarjana. Cocok atau cocok? Tepuk tangan mulai. Gandeng kayaknya dari Pak Prabowo tuh Pak. Sekarang berhitung Bapak Ibu, hitungnya mulai. Makan siang gratis itu sehari 15.000 untuk satu murid. 15.000. Kalikan sebulan 450. Aman kalau dikirim ke pondok saya itu Pak, satu santri 450 gratis, semua santri, luar biasa. Tahun mahi Bapak Ibu mondok Badadih itu tempat kita itu 300.000 sebulan, 10.000 sehari. Sekolah di situ, MTS, makan di situ, mondok di situ. Bahas mahal, naikkan dikit jadi 400 Pak. Bahas mahalnya. Hitunglah Bapak Ibu, 400.000 sebulan itu untuk makan saja tidak cukup tuh Pak. Untuk makan saja, makan 3 kali sehari Bapak Ibu, nggak cukup itu kalau pemerintah kirim ke pondok 450 itu udah gratis 3 kali makan, bukan cuma makan siang. Nah makanya kalau pemerintah ingin cerdas, daripada makan siang gratis mending sekolah gratis. Dan makan siang gratis itu hanya menguntungkan pemenang tender, cuman jadi bancakan. Makanya penting saya ingin ingatkan buat penguasa, lemah nih ngomong gue cuma talang, ngomong dengan orang Talang enak Bapak Ibu, nggak ada pejabat, cuman Pak Ipak doang pejabat di sini, sama Pak Sarip ya, jadi kecamatan. Tapi Pak Ipak gaji kades berapa? Gaji kades berapa? 3.400.000. Gaji kades 3.400.000 itu Bapak Ibu untuk mulangin kunjungan sama tonjokan aja tekor itu. Betul, tekor. Nggak enak jadi kades tuh, tekor. Lem namanya ipat upat aja boleh. Jadi kades tidak lemah. Aneh kan omongan umat tuh, ibu-ibu itu. Apa kata ibu-ibu? Sekilit Pak Kades. Saudara dia kebagian, kita mangga. Wih panas Bapak Ibu. Hanya Pak Kades mikir, begitu bagi bansos saudara coret semua, coret. Orang lain dikasih. Tapi apa kata warga yang, apa kata saudara? Saudara nggak kebagian, nggak ada guna punya saudara jadi kades. Semua orang kebagian, kita mah enggak. Buah si malakama Pak, repot, riweuh. Jadi ini ceramah bukan buat wakil Pak Camat ya, bukan buat Pak Ipak ya. Jadi buat pejabat di atas, dengarkan buat pejabat.
jadi presiden, jadi gubernur, ini pilkada nih, jadi gubernur, jadi bupati, Bapak Ibu, itu tinggal di rumah dinas, rumah jabatan, di kantor megah, kantornya mewah, full AC. Saya ingin bertanya, yang bayar anggaran rumah dinas siapa? Rakyat. Begini Bapak Ibu, makan minum bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, kepala-kepala dinas itu yang nanggung rakyat. Teke caloknya jeme Sindang Sari belikan calok presiden tuh, tanya kalau benar bertanya. Pejabat di atas hidup mewah, bergelimang dengan harta. Dia ngapa? Memanglah bagiannya. Cuman tolong pikirkan kami rakyat di bawah. Jangan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Cocok atau cocok? Ya harus begitu. Dari dulu ini ditalang nih, listriknya talang tolak empai masuknya. Pikirkan pejabat di atas segalanya. Presiden tinggal di istana negara Jakarta, istirahat di istana Bogor, berangkat ke IKN ibu kota Nusantara. Siapa yang membiayai semua itu? Rakyat. Makanya sakit hati rakyat Bapak Ibu ketika anak presiden jalan-jalan pakai jet pribadi, meskipun jualan pisang goreng seumur hidup gue martabak dia nggak akan bisa membayar sekali sewa jet pribadi itu Pak. Ini penting buat kita, jangan sampai pejabat lupa dari tugas pokoknya untuk rakyat itu. Itulah mengapa kita butuh pemimpin yang sidik. Begini Bapak Ibu, ame jeme bange dek benar, orang goblok nggak bener, mafsadatnya kecil, paling banter maling kotak amal, itu jeme bange. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit, bange. Maling di masjid, aneh kan nyegal maling di masjid, bange. Tapi Bapak Ibu kalau orang pintar nggak benar, hancur negara ini gara-gara orang pintar nggak benar. Yang bancakan korupsi itu siapa? Orang pintar nggak benar. Coba kita berhitung Bapak Ibu, lihat nih, tahun 2024 ini ketua KPK dipecat gara-gara harta, ketua MK dipecat gara-gara tahta, ketua KPU dipecat gara-gara wanita, harta, tahta, wanita. Apa mereka goblok? Pintar. Saya ulangi, yang korupsi itu orang pintar atau orang goblok? Orang pintar. Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkep petani lagi belepotan tanah sawah. Dek kali Bapak Ibu, orang pintar yang korupsi itu. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Tapi begini Pak, sebagai rakyat juga jangan membebankan kepada pemerintah. Kita sebagai rakyat di bawah juga mesti mawas diri. Jangan apa-apa nada. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di Indonesia Raya tercinta ini, tapi bukan di Sindang Sari, bukan di Mekarjaya, bukan ya. Di Indonesia Raya tercinta ini Bapak Ibu, banyak orang kaya tapi mental miskin. Rumah sudah gedong, lantainya sudah keramik tapi masih nerima PKH. Tepuk tangan aja kan, tepuk tangan. Ini mental miskin. Yes, ini mental miskin. Awak lah kaya. Kadang-kadang jujur lah ibu-ibu itu, dapat PKH, dapat BLT itu bukan buat beli beras, ganti HP. Aman untuk bahasnya dek ngapa Bu? Ilo bang itu kan? Haju ganti HP Pak. Ke kanjian. Mana foto selfie, ngatik lakinya dulu. Kalau kerja berjanda Bu, ternyata bukan. Kadang-kadang kita ini mental miskin, lagunya kayak sosialita. Pagi-pagi lah pakai baju senam di balai desa, tapi bukan bekerja ya, nggak ada ya. Senam di balai desa seksi, bukan main faipat, nggak bisa ngedip akhirnya.
Jadi kita ini mental miskin ini nggak bagus Bapak Ibu. Kalau bisa beginilah, aman pas bagi bansos, bagi BLT, katakan dengan Pak Kades, maaf Pak Kades, kami nolak BLT. Lu ngapa? Kami sudah kaya Pak Kades. Setuju nggak kira-kira Bu? Lemah nih kebul, nggak mau Pak Ibu-Ibu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita biasakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, saya mau bagi cerita ini. Kita itu nggak urung dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Cocok atau cocok? Tak ulang ya. Kita nggak urung Pak dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Nah, saya mau bagi cerita. Orang kan ngelihat aku ini lemaknya menahi Bapak Ibu. Tapi coba kita bagi cerita Pak. Aku ini merantau dari Talang Telok, bergulat dengan dunia Bapak Ibu. Nikah itu kan 2004. Tinggal ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan. Makanya waklihan umat Mang Sidik, kan ada Mang Sidik tadi kan? Umat Mang Sidik itu nyari rumah enang di Bandar Lampung. Begitu nyari rumah enang, ala kebesar rumah enang, halamannya lebar. Begitu masuk enangnya udah tua ternyata. Yakni Haji Cik Enang yang didapat itu. Saya itu tinggal ngontrak Bapak Ibu. 3 kali diusir dari kontrakan. Punya motor, pertama kali motor merek Fit X tua tahun 2008 itu Pak. Karena orang kasihan ngajar ngaji pakai sepeda. Makanya Badah Mangpur dulu kan pakai motor itu, apalah pakai mobil dulu ya. Saya lupa Bapak Ibu. Pakai motor Fit X itu. Itu motor dikasih orang karena kasihan. Kata Pak Haji itu, Ustaz, beli motor deh nyicil, ini DP-nya. Maaf Pak Haji, kebalik kata saya. Mestinya saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicil. Karena kalau saya yang nyicil ditarik leasing nanti. Enggak keembar. Saya tahu ngukur badan Pak, enggak akan kecicil saya motor gede gitu. Enggak kecicil, pasti ditarik leasing. Saya enggak mau sok kaya, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ada ide di situ kira-kira? Banyak. Ya sudah kata dia, kalau nggak mau dikantongin lagi Bapak Ibu uang itu 1 juta itu. Saya tidak kecewa, biarkan saja. Senin dia telepon, diajak ke dealer, suruh milik motor, bayar cash 10.500.000. Itulah seumur hidup Pak pertama kali punya motor. Kata salesnya, Ustadz rumahnya di mana, motor mau kami antar? Enggak usah kata saya, mau tak naikin sendiri di motornya. Mana helm, mana jaket? Kasih helm, kasih jaket. Begitu starter jalan, woi, disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itulah rasanya kaya. Aneh kan ini sedulur-sedulur PSHT itu, ini nak motor besar ninyan belagak bule. Jadi sederhana Bapak Ibu kaya itu. Nah, mulai khutbah di kantor Gubernur Lampung zaman Pak Sahrudin JP, Pak Gubernur cocok dengan khutbah saya itu. Maka di Jawa jadwal rutin. Suatu hari pejabat Pemprov menawarkan, Ustadz mau umroh? Mau dong kata saya. Urus persyaratan, nyangkut 1 persyaratan. Apa? Surat keterangan tidak mampu. Pak kata saya, boleh nggak saya nggak pakai surat ini? Lu apa? Kalau pakai surat keterangan tidak mampu, saya takut permanen nggak mampunya. Oh nggak bisa Pak Ustaz. Akhirnya nggak jadi umroh Pak, nggak jadi. Saya waktu itu bukan gengsi, bukan. Karena hidup ini baru merintis. Memang dalam kondisi susah Bapak Ibu, nggak mau jadi doa. Waktu itu saya masih sangat belia. Umur kalau tidak salah itu masih sekitar 26-27 tahun itu. Belum waktunya saya buat surat keterangan tidak mampu.
kecuali waktu sekolah dulu wajar masih tanggungan orang tua untuk dapat beasiswa pakai surat. Tapi begitu rumah tangga pantang dulu melakukan itu, akhirnya nggak jadi, batal umroh. Nggak apa-apa, tidak kecewa. 3 bulan Bapak Ibu dilunasi oleh Haji Khairuddin, langsung 35.500.000 untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Waiting list nunggu 2 tahun lewat, berangkat 2012. Disitulah aku sadar, kita sadar, nggak dapat dari pemerintah, nggak urung dapat rezeki dari Allah, nggak dapat umrah, dapat haji. Masih ingat Bapak Ibu konversi minyak tanah ke gas? Masih ingat kan? Begitu konversi, dari semua lingkungan cuman saya yang nggak dapat. Orang dapat gas 1 tungku, dapat kompor gas yang 3 kilo. Begitu datang ke Pak RT, mana gas saya? Pak Ustadz kan ngontrak di sini. Orang ngontrak nggak dapat bagian. Kalau mau dapat bagian, datanglah ke kelurahan sekaligus ngurus surat keterangan tidak mampu. Nah, surat lagi Bu, nggak jadi. Ngumpulkan duit dikit, cukup 750.000, beli kompor yang 2 tungku, gas 12 kg. Makanya Bapak Ibu, sejak ada konversi minyak tanah ke gas sampai detik ini saya belum pernah pakai tabung gas yang 3 kilo subsidi itu. Makanya mohon maaf ibu-ibu, yaitu kajian seperti sosialita itu, muka glowing skincare, gawinya arisan, manggil teman, jeng hari ini arisannya tenggene sinten jeng, tenggene jeng Astuti umpama, bibir merah cantik, glowing skincare, emas penuh di jari, gaya sosialita, dibilang melarat marah. Lihat di dapur ada tabung gas yang warna hijau, baca tulisan putih yang belum hilang, hanya untuk masyarakat miskin. Agar kita sadar mawas diri, banyak-banyak bersyukur saja dan banyak-banyak berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Lah berapa lama ceramah? Lanjut ya. Tanggung mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ini bukan ngarang cerita Bapak Ibu, bukan ngarang cerita. Saksi sejarah Teguh anak uang, Teguh, Edi Sofian, Zaruni, saksi sejarah perjalanan hidup kita. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini tahabis binikmah, bukan atas maksud apa-apa. Tahabis binikmah, berjuang. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapati hasil. Kalau Bapak Ibu ini rekomendasi ngajak kemana mondokkan anak badadihi, pondok pasti ada rezekinya mondok itu. Kalau nggak mau jauh-jauh, yuk gotong royong kita bangun pondoknya Ustadz Mursyid itu. Biar nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di PS juga banyak pondok Bapak Ibu. Silakan anak kita suruh ngaji. Jangan biarkan mereka bergerut dalam pergaulan bebas. Apalagi zaman sekarang sangat mengkhawatirkan. Anak SD Pak sudah pakai narkoba sekarang. Saya meruqyah anak kelas 5 SD. Saya tanya ibunya, anaknya kena apa Bu? Kesambet gendruwo. Lo kesampean tahu kesambet gendruwo? Ini sudah diruqyah 5-10 kiai, 15 ustaz, cuman gak mempan. Wih, hebat juga jinnya ini. Ada jin itu jin hebat Pak. Jin hebat itu dibacakan Al-Fatihah gak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal, ngikut baca bulu. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Apa kata jin? Saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Nian bulu ya. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini Bapak Ibu, nggak ada jinnya, tidak ada genderuwo kuntilanaknya. Uji umatnya, ngapa anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Ya nggak tahu. Bawa rumah sakit jiwa kurungan nyawa, diobservasi oleh dokter perawat,
lalu dirujuk ke rumah sakit Abdul Muluk untuk saraf. Apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apa lagi? Aibon diembat. Kalau di Kalimantan kemarin kecubung, Pak, masuk rumah sakit 2 mati gara-gara itu. Nah ini kita khawatir Bapak Ibu pergaulan anak-anak kita, maka dipagari anak kita ini, berikan pendidikan terbaik buat mereka semua. Dan yang berikutnya masih keteladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ukuran iman itu bukan pada jubah, bukan pada imamah, peci, kepiah, bukan karena janggutnya, tapi ukuran keimanan seseorang itu barometer tampaknya akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum lin nisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Nah ini ku ceramahkan pada iyah mahi, pada kandut. Kalau mau lihat laki-laki baik Bapak Ibu, lihatlah cara dia memperlakukan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik deh Bu, hebat. Ibu-ibu pandai menutupi aib suaminya. Adalah yang paling baik akhlaknya dengan istri. Soalnya begini Pak, kalau caleg ramah wajar, caleg minta dicoblos. Calon bupati ramah wajar, minta dipilih. Ustadz ramah wajar. Kalau ustadz nggak ramah, nggak diundang ceramah lagi. Pedagang ramah wajar. Ame pedagang langgo judis dek kirim ndak membelinya. Bo, jangan sekali-kali depan warung ditulis dilarang ngebon. Kalau sudah ada yang nulis dilarang ngebon, dilarang ngutang, lepas. Itu nggak ramah. Mengkidek dan ngutang ini halakat tekan. Ngapa nak katakannya? Coba Indomaret rame, Alfamaret rame. Enggak ada tulisan dilarang ngutang, tapi jajal kok Mbak Indomaret itu, Mbak boleh nggak ngutang gula sekilo? Enggak Pak, nggak bisa. Begitu, haduh itu dek, aman nggak boleh, balik. Uji Mbak itu lagi gile Bapak itu. Cak Indomaret sendiri, katanya gile Pak ngutang di Indomaret tuh. Artinya Bapak Ibu nggak usah kan ditulis-tulis itu karena nggak ramah itu. Ini strategi Bapak Ibu, marketing. Coba. Jangan noleh ke kiri, itu marketingnya jelek itu. Orang Indonesia ini penasaran, jangan tengok ke kiri, nengok dia. Ngapa dilarang tuh? Cuman itu nggak ramah Bapak Ibu. Karena nggak ramah, orang nengok ke kiri tapi nggak akan mampir. Orang nggak nengok ke sana tapi orang nggak akan beli. Karena ngapa? Kata-kata itu kalimat pasif. Kalimat pasif itu tidak ramah. Kata jangan itu kalimat pasif. Gunakan kalimat aktif. Jadi mesin yang sehari harus belajar sama ini pun marketing ini namanya. Gunakan kalimat aktif, ramah. Makanya kalau kita ramah dengan orang itu wajar. Tapi ingat kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Halagalak men segak buat bini itu Bapak. Dulu masih bujang gadis, saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Cinta ditolak dukun bertindak tangan kan yang budang-budang nih. Oh yang mandang merayu cewek modusnya, wuih, sok perhatian, pagi siang petang WA. Udah mandi belum? Iya, belum. Kok belum sih, mager? Gua temenin mau nggak? Iya. Nak kancingnya mandi ini. Ada yang pengalaman media, sok ya. Itu namanya modus mukhafafah namanya itu. Modus paling ringan. Modus itu ada 3 nih buat anak-anak muda, Rismawan Rismawati. Buat yang cewek-cewek hati-hati, jangan percaya rayuan laki-laki.
Laki-laki itu banyak modusnya. Modus pertama modus mukhafafah, modus kedua modus mutawassithah, modus ketiga modus mughalladhah. Modus apa najis kira-kira. Nah ini dapat ilmu modus nih. Modus mukhafafah, modus minimum, modus paling ringan. Apa itu? Udah makan belum? Itu modus. Sok perhatian. Pagi, siang, petang lo cuma minum obat, SMS lagi. Itu modus. Setelah modus mukhafafah naik menjadi modus mutawassithah. Apa contoh modus mutawassithah? WA-nya jam 2 malam. Begitu masuk cengkring, tahajud yuk. Drodok yang cewek nggak nyangka gua. Dia nyangka aku rupanya galak tahajud tenang. Lagu dikenya kamu tuh. Lagu dikenya kanya tahajud dia tuh. Memang belum tidur, begadang kami itu. Ngecak ketuak kami. Kanya tahajud, lah terbudi cewek ini tadi. Dan besok pagi tunjukkannya, lihat mah, cowok saya mah ngajak tahajud. Tekannya yang umaknya. Tak umak lah kena budi dulu. Allahu Akbar. Nah begitu Bapak Ibu sudah lulus modus mutawassithah, masuk dia modus mughalladhah. Modus paling besar, maksimum Pak. Apa itu? Nanti segitu lulus SMA, sayang, kita akan berpisah jarak. Saya akan kuliah ke Jakarta. Lah kamu kuliahnya ke Papua. Jawabannya, sayang, karena kita akan LDR, yuk kita bikin bukti percintaan sayang. Maigengan aneh kan ya gadis-gadis. Cowok zaman maknah ini kata Pak Zainuddin MZ punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Hati-hati nak kena cekis nih budak itu. Jangan percaya modus. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak waktu belum dapat bini modus pintar. Tapi begitu sudah dapat Bapak Ibu, bini minta kereki kena marah, kena segar. Pedamelah bapak-bapak nih. Aman dah ada kendak ngusok dia bu. Allahu Akbar. Sekali-kali Pak manes dengan istri itu mungkin cuma talang. Mama merikirian mama. Ente nopo papa. Mama masih membersihkan teletong. Pacak boleh coba sinang sari mama papa. Begitu lenggah mama, mulai istri gemetar. Damu gendak budak ini. Bapak-bapak ngerogoh kantong. Banting duit 15 juta Pak. Jeleger. Duit apa ini papa? Ini uang belanja mama. Enggak tuku beras, tuku terasi, tuku brambang, bayar token listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor. Cukup mama? Cukup papa. Malah enek turahe, yo nek turah simpen kalih mama. Ngekep bini duit 15 juta, mau nyimpan uang ke kamar. Kata suami, nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri bu, banting lagi 15 juta. Jelegar. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama ngerumat anak, capek mama melumah. Tahu melumah bu? Ngangkang. Kamu jimugan. Ini 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau bu? Mimpi. Mabang kalau mimpi ibu ini. Tapi maksudnya begini Pak, katakanlah kita nggak sanggup ngasih begitu, apalagi berkebun ini setahun sekali, kau udang mahal, hasil dikit, muteh banyak, kau ngagung, rega murah.
Kita harus pengertian Bapak Ibu. Lah wayahnya garis tangan dihi memang bekebut. Lagi banyak alhamdulillah, lagi dikit yang penting mudah-mudahan cukup. Yang penting hala butang ke depan ini. Cuman ibu-ibu ini Pak paling sebel dengan suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Mana bu jumunya bu? Galaknya dari ini akhlak kepada istri. Artinya begini, ibu-ibu kalau ingin tahu orang yang mulia, bagaimana cara memperlakukan suami, begitu pun suami bagaimana cara memperlakukan istri, cara kita memperlakukan orang terdekat. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, kita langsung saja biar tidak terlalu panjang. Saya ingin loncat ke bagian sejarah wafatnya Nabi. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awwal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awwal. Nabi itu lahirnya Senin 12 Rabiul Awwal, wafatnya juga Senin Bapak Ibu, di bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Kan pas betul hari ini. Hari ini kan Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pas betul Bapak Ibu. Walaupun malam ini sudah masuk Selasa, karena kita hitungan bulan Komariah bukan Samsiah. Tibalah hari Senin, Nabi demam. Demam Nabi, sakit Nabi itu Bapak Ibu cuman pening pala. Jadi Nabi itu ajalnya, sababiahnya adalah sakit kepala. Ada nggak Bapak Ibu yang pening pala mana? Kalau nggak mati dia. Termasuk begini, Nabi itu wafat di hari kelahiran. Nabi wafat di hari kelahiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang lahirnya hari Selasa? Kalau ada, kalau besok mati Pak. Karena besok terus Selasa soalnya. Harus bersiap-siap. Tibalah hari Senin, Nabi hampir-hampir tidak bisa mengimami sholat subuh. Namun di papa Nabi mengimami sholat subuh. Tsumma qa'ada linnas. Selesai sholat subuh Nabi langsung ngadap makmum. Ya ma'asyara muslimin, wahai segenap kaum muslimin, hari ini kata Nabi aku akan meninggalkan dunia. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini adalah hari pertama aku tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir aku tinggal di dunia ini. Kemudian sahabat yang tadinya nangis semua diam tertegun. Nabi beranjak, dipapah masuk kamar. Dek lama Bapak Ibu, pagi-pagi lewat subuh tuh ada dia mengetok pintu. Assalamualaikum, assalamualaika ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Bukanya dari Fatimah. Uji Fatimah, bak kudang sakit. Dek tahu, dek pacak nyambut tamu. Bapak saya sakit, gak bisa nyambut tamu. Nanti aja kalau bapak saya sudah sembuh, kamu datang lagi. Pergi budak ini. Laki-laki Arab Badui. Nggak lama datang lagi, beberapa menit kemudian Uji Fatimah ngan ini datang lagi nih. Mbak kudang demam, halah jengok kudai. Pacak Fatimah bahasa Ugan nih. Enggak apa-apa bahasa Ugan aja ya, ngerti kan? Jadi mau jauh tertil lah. Saya itu kalau ceramah di kampung pakai bahasa Indonesia itu khas janggal. Jadi yang berikutnya, pergi malaikatnya Bapak Ibu. Beberapa waktu menit kemudian datang lagi. Nah ngan ini di Fatimah. Laku katakan, bakku didang sakit, dang demam. Halaku dai datang ngan belum sembuh. Ngan ini dengan bu. Ngan itu budak ini. Nabi Damit Fatimah ini ngomong agak kencang. Langsung manggil dari dalam kamar. Ya Fatimah, ya Fatimah, man alal bab. Fatimah, siapa depan lawang tu? Uji Fatimah jema gunung, jema gindut. Ada rajulun a'rabi, jema gunung, jema gindut.
lemak di megidut menahi kayu-kayu. Mebak dulu pak, buka hutan nebang hutan di gidut sana. Kebun anak ngagung usir dari pemerintah. Teganian pemerintah zaman dulu tuh ya. Teganian pak. Ingat kisah bak dulu tuh kan, lasar buka kebun demi kebun anakmu teh usir mau nahi lemak. Jadi megidut aja Fatimah. Kanye ngapa dia tuh jadi Nabi? Lah 3 kali dia datang pak. Datang terus aku katakan kamu dan demam masih tidak datang pula. Kanya dinabilah dok damai ciri jemunya. Uji Fatimah orangnya sederhana, tapi matanya tajam sekali. Mata itu tidak pernah berkedip, seolah tak punya kelopak mata. Begitu aku beradu pandang begitu jantungku berdiri, bulu kuduku terasa copot semua persendian tulang berulang. Kamu tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya abah. Ide bah aku lihat roh di Fatimah. Enggak tahu saya. Huwa hadimun laddat. Dialah yang mencabut segala kenikmatan kelezatan. Dialah yang meramaikan kuburan, menciptakan tangisan di rumah-rumah. Dialah malaikat pencabut nyawa, nyembulung Fatimah. Saking takutnya. Pertama kali ketemu malaikat Israel, kata Nabi Israel masuk. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Ngapa ya Nabi ngan datang ke sini? Ngantu nak datang ke sini nah, lo mati lah ngantu. Ngantu datang ke sini sengaja nak butamu saja, nak betandang. Aku nak nyabut jauh gini. Jawabnya dari Jibril, dari Israel. Aku nih datang ke sini nak bertamu gua engan gua kamu Muhammad sekaligus mencabut nyawamu. Ne oleh Muhammad, ne ora oleh aku harus balik meneh. Saking sopannya bahasa Jawa malaikat pak. Ndak gini basugan lu, ndak gini basugan. Saking sopannya. Uji Nabi kelebudai nanti dulu. Aina Jibril, mana Jibril? Tuhun malaikat Jibril duduk di sebelah pala Nabi. Damu Muhammad kanyengan pacak Jibril. Aman aku nikmati sahini, Allah pacak Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan Jibril. Kira-kira aku mati sahini damu. Kegembiraan yang Allah janjikan untukku di sisinya. Kata Jibril, semua pintu langit sudah dibuka untukmu, semua malaikat sudah berbaris. Nah persis tadi seperti sedulur-sedulur SH baris padi begitu masuk keluar rumah Ustadz Mursyid SH berdiri. Woi ngehini anakku jika malaikat Israel tanggal lewat ngehini anakku luar biasa. Tapi kira ternyata kanya SH. Jadi Bapak Ibu malaikat berbaris dengan teratur menantikan kedatangan ruhmu di langit sana. Alhamdulillah kata Nabi. Wa kaifa takun ummati? Lalu bagaimana dengan keadaan umatku kalau aku mati hari ini? Jibril berkata, Allah sudah mengabarkan kabar gembira, mengharamkan surga ana sairil umam, untuk semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingga umatmu lah yang masuk surga duluan. Alhamdulillah kata Nabi Israel, mulailah aku nih Bapak Ibu saksi dengan mata kepala bak waktu wafat meninggal dunia. Baik, oh begitu Pak rupanya dia mau meninggal tuh. Tarikan daunnya itu ketingnya mulus itu Bapak Ibu. Jadi saksi nyata. Waktu itu masih umur kelas 5 SD, nginak bak tarik daun. Begitu. Nah begitulah Nabi. Jadi Bapak Ibu, Israel mengeksekusi, tarik pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak keting, telapak kaki. Makanya ini ilmu tubuh, ini ilmu tua Bapak Ibu. Kalau telapak kaki itu kan main, amandilah ini meluhus bingkok telapak keting itu tidak akan lama lagi mati. Coba kirain telapak keting masing-masing. Kalau lambing kok ini, itu dia kalau lagi mati.
tulang belakang ini ama jemenak mati Bapak Ibu. Itu rata. Ama telentang di lantai itu nyatu dengan lantai. Ama duduk nak nyandah tulah gawi. Ina ilah yang nyanda di tiang tua. Kalau ya. Nak nyandah tulah gawi. Itu ciri. Bahkan begini Bapak Ibu, ini ilmu Pak. Ame kalau daki sudah nggak ada lagi. Jadi ame jemet talang sedang sari, talang telok ini bedaki gale, itu bagus. Kalau dihinggah enggak buhit teke selebuhit ya. Ada kulatnya Pak, panjang umur. Kacalah. Ama di ketiak ada kulat panjang umur. Ini ada kulat panjang umur, mengkisang kerasan. Tapi Bapak Ibu, kalau orang tidak ada lagi daki, tidak punya kulat lagi, tinggal menghitung hari, mati. Mulai malam ini habai selebuhit. Ami masih ada daki, panjang umur. Aman dek dengan tek lagi, kinailah dek kelama gini. Ini jemaah kali di YouTube paling nanya, kamu lah selebuh itu ya. Mengalah, kita nggak terjemahin enggak. Kalau diterjemahkan gak enak. Ini jadi penonton YouTube biar nanti cari referensi sendiri. Apa arti selebuh? Allah Akbar. Jadi begitu Bapak Ibu. Tarik nyawa Nabi, kaki mati, hilang nyawa sampai ke lutut, sampai di pinggang, sampai di uder, pusar, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Dan budak sahaya perempuan yang dalam amanah kalian, jaga sholat. Pesan Nabi nggak banyak-banyak jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Ngapa kodoan Pak, jam 8 sembahyang subuh. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Ngapa kesiangan Bu? Jam 10 sembahyang subuh. Anak niru, apa kata anak? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyaan oplosan lillahi ta'ala. Jemu kota lain lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semekdon yang malaikat Israil. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nabi berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, waspada dengan wanita, jaga anak betina. Perkara anak betina, makanya bagus anak cek holong citra ya, masuk pondok. Bapak Ibu ngapal Quran, ngapal Quran itu Bapak Ibu nggak boleh sembarang, harus dengan sanad mutasim. Jadi di pondok kita itu sanatnya Madrasatul Quran Tebuireng Jombang Bapak Ibu, bersanad, nggak sembarang ngapal Quran Bapak Ibu. Jangan sembarang ngapal-ngapal, kalau nggak bersanad nggak ada berkahnya ilmu Al-Qurannya, harus bersanad. Kalau anaknya mampu apal-apal, kalau mampunya salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning, itu juga wajib Bapak Ibu. Karena Indonesia ini kiblat kitab kuning di dunia internasional. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di batas paling akhir, lengket suara. Proses dengan bak waktu meninggal itu lengket suara. Tempelkan kuping Imam Ali, apa terdengar suara? As-sholah, 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 sholat, sholat, sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku.
wafatlah Nabi di waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Disolatkan, diurus jenazah hingga disolatkan terus Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, baru dimakamkan malam Rabu. Dan ingat, tertundanya pemakaman hanya untuk jenazah Nabi karena malaikat bergilir menyolatkan, baru selesai malam Rabu. Tapi untuk jenazah kita nggak boleh tertunda, langsung disegerakan. Dimakamkan pada malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, di kamar istri sendiri. Itulah mengapa makom Nabi di Kijing. Kalau ibu-ibu tidak tahu nginak bu, karena perempuan tidak bisa ngelihatnya. Tapi bapak-bapak kalau umroh pasti nginak pak. Makam Nabi Abu Bakar dan Umar itu di Kijing. Mengapa di Kijing? Karena dimakamkan di tanah sendiri. Makanya bapak ibu kalau memakamkan keluarga di tanah kita sendiri, Kijing lah, nggak apa-apa boleh. Makam Nabi juga di Kijing. Tapi yang di tanah jemahal lah bu. Kalau di tanah pemakaman umum nggak boleh. Di tanah wakaf harus izin dengan nadir tanah wakaf. Kita nggak pernah beli tanah itu. Jadi ametan dekatnya tanah di halah izin. Itu penting pengetahuan buat kita semua bapak ibu. Nah, Nabi dimakamkan di kamar Aisyah. Makanya ibu-ibu, bu, ame sayangnya dengan laki. Kalau ibu-ibu disendang sari betul-betul sayang suami. Kalau bapak-bapak nih mati bu, kuburkan di kamar ibu-ibu aja lah. Percayalah sampai kiamat rumah itu nggak laku dijual bu. Malas bu. Apalagi yang mati itu cek holong. Dia menginak punya sekelak menghininya. Itu cek itu guyon itu ya. Jadi bapak ibu, wafatlah Nabi di usia 63 tahun tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di waktu duha tahun ke-11 Hijriah. Terakhir, mudah-mudahan kita semua yang melestarikan maulid, yang bergembira dengan maulid, yang ikut syiar-syiar maulid, yang kita ikut bersedekah dengan acara maulid ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah kehidupan dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah, di akhiratnya dapat syafaat dan masuk surganya Allah abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan terakhir, bantu Ustadz Mursid untuk mendirikan pondok pesantren bapak ibu. Yakinlah walaupun ditalang di kampung, di dusun bapak ibu, amun pesantren nak besar dari mana-mana kena cuma akan belajar. Maka dorong bersama-sama, kita dukung demi kemakmuran desa Mekar Jaya. Demikian dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.